Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Primanto dan Bapak Muhammad Anwar Fatoni selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Industri Halal. Perkenalkan, saya Hilmi Delpino Arigi dengan NIM 2010111603 akan melakukan tugas UCP 3 yaitu presentasi tentang hotel syariah. Pada pembahasan kali ini ada beberapa sub pembahasan. Yang pertama ada pengertian hotel, peran fungsi dan tujuan hotel, perbedaan karakteristik hotel, pengertian hotel syariah, dasar hukum hotel syariah, prinsip dalam bisnis syariah, dan juga konsep dan penerapan hotel syariah. Yang pertama ada pengertian hotel. Hotel adalah suatu jenis akomodasi yang menggunakan sebagian atau seluruh bangunan yang ada dengan menyediakan jasa penginapan, makanan dan minuman, serta jasa penunjang lainnya. Berfungsi sebagai tempat sementara dan disediakan bagi umum, dikelola secara komersial dengan memperhitungkan untung atau ruginya, serta bertujuan untuk mendapatkan keuntungan berupa uang sebagai tolak ukurnya. Peran, fungsi, dan tujuan hotel. Saat ini industri perhotelan sudah menjadi salah satu industri inti dalam jaringan industri pariwisata. Fungsi utama dan fungsi tradisional dari suatu hotel adalah sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan menginap, makan dan minum, mandi, istirahat, dan sebagainya bagi para tamu yang dikelola secara komersil. Fungsi dari hotel selaras dengan tujuan bisnis dalam hospitality industry, yaitu menciptakan keuntungan melalui penciptaan dan pemeliharaan kepuasan pelanggan. Seiring perkembangan zaman, semakin banyak kebutuhan masyarakat yang mampu dipenuhi oleh bidang perhotelan. Fungsi hotel lagi hanya sekedar tempat menginap atau istirahat bagi para tamu. Akan tetapi hotel telah memiliki banyak fungsi, diantaranya dijadikan sebagai tempat tujuan pertemuan pejabat-pejabat penting, konferensi, meeting, seminar, lokakarya, musyawarah nasional dan internasional, dan berbagai kegiatan lainnya yang membutuhkan sarana dan prasarana yang mampu menunjang. Semua tuntutan ini telah mampu dijawab oleh hotel. Perbedaan karakteristik hotel. Yang pertama, industri hotel tergolong industri yang padat modal serta padat karya, yang artinya dalam pengelolaan memerlukan modal usaha yang besar dengan tenaga kerja yang banyak. Yang kedua, dipengaruhi oleh keadaan dan perubahan yang terjadi pada sektor ekonomi, politik, sosial, budaya, dan keamanan hotel tersebut berada. Yang ketiga, menghasilkan dan memasarkan produknya bersamaan dengan tempat di mana jasa pelayanan dihasilkan. Keempat, beroperasi selama 34 jam sehari, maksudnya 24 jam sehari tanpa adanya hari libur dalam pelayanan jasa terhadap pelanggan hotel dan masyarakat pada umumnya. Nah, di sini ada karakteristik produk hotel. Hotel memiliki beberapa karakteristik produk seperti yang pertama, produk nyata atau tangible goods, seperti penjualan kamar, makanan, minuman, kolam renang, dan sebagainya. Yang kedua ada produk tidak nyata atau intangible goods, yaitu seperti keramah tamahan, kenyamanan, keindahan, keamanan, dan sebagainya. Yang ketiga itu produk segar, tidak tahan lama atau perishable goods, seperti bahan makanan dan sayuran segar, daging ikan, dan sebagainya. Dan juga ada produk tahan lama atau non-perishable goods, seperti contoh soft drink, perlengkapan tamu, dan sebagainya. Masuk ke pengertian hotel syariah. Hotel adalah penyedia akomodasi berupa kamar-kamar dalam suatu bangunan yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan, makanan dan minum, kegiatan hiburan dan atau fasilitas lainnya secara harian dengan tujuan memperoleh keuntungan. Syariah adalah prinsip-prinsip hukum Islam sebagaimana yang diatur fatwa dan atau telah disetujui oleh Majelis Ulama Indonesia. Sedangkan usaha hotel syariah adalah usaha hotel yang penyelenggaraannya harus memenuhi kriteria usaha hotel syariah. Pengidentifikasian hotel syariah. Untuk memudahkan identifikasi hotel syariah dan pemenuhan unsur kesyariahan, pemerintah membagi golongan menjadi hotel syariah hilal 1 dan hotel syariah hilal 2. Yaitu kriteria hotel syariah hilal 1 itu penggolongan untuk usaha hotel syariah dinilai memenuhi seluruh kriteria usaha hotel syariah yang diperlukan untuk melayani kebutuhan minimal wisatawan muslim. Dengan kata lain, memenuhi sebagian unsur syariah sesuai dengan penilaian usaha hotel syariah yang ditentukan oleh Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan DSN MUI. Selanjutnya ada kriteria hotel syariah hilal 2, yaitu penggolongan untuk usaha hotel syariah yang dinilai memenuhi kriteria usaha
hotel syariah yang diperlukan untuk melayani kebutuhan moderat wisatawan muslim. Dengan kata lain, memenuhi seluruh unsur syariah sesuai dengan penilaian usaha hotel syariah yang ditentukan oleh Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan DSN MUI. Nah, di sini ada dasar hukum hotel syariah. Penjelasan spesifik tentang hukum hotel syariah memang belum dijelaskan dalam Al-Quran maupun Al-Hadis sebagai sumber hukum Islam. Akan tetapi, jika kita kaji lebih dalam, terdapat beberapa ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang kegiatan hotel sebagaimana dalam nas sebagai berikut. Yang pertama ada surat An-Nisa ayat 29 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Maksud ayat tersebut adalah kita sebagai sesama manusia dilarang memakan harta sesama dengan cara yang batil atau tidak lazim, terkecuali jika dalam perniagaan dengan unsur suka sama suka. Hotel syariah ada unsur dalam sebuah perniagaan sehingga dalam memperoleh keuntungan dilarang melakukannya dengan cara yang tidak diperbolehkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ada Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2014 tentang pedoman penyelenggaraan hotel syariah, Surat Keputusan Menteri Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2014 tentang pedoman penyelenggaraan hotel syariah, Surat Keputusan Menteri Pariwisata dan Manajemen Hotel Penggolongan hotel disebutkan bahwa pengertian hotel adalah salah satu jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan untuk menyediakan jasa pelayanan penginapan, makan dan minum, serta jasa lainnya bagi umum yang dikelola secara komersil, serta memenuhi ketentuan persyaratan yang ditetapkan. Nah, di sini ada beberapa prinsip dalam bisnis syariah. Yang pertama itu ada prinsip kesatuan. Yang kedua prinsip kebolehan, yang ketiga prinsip keadilan, yang keempat prinsip kehendak bebas, selanjutnya ada prinsip pertanggungjawaban, selanjutnya prinsip kebenaran, kebajikan dan kejujuran, prinsip kemanfaatan, dan juga prinsip kerelaan atau arido. Nah, di sini ada konsep dan penerapan hotel syariah. Yang pertama, kaidah hotel syariah. Tidak memproduksi, memperdagangkan, menyediakan, atau menyewa produk atau jasa yang secara keseluruhan maupun sebagiannya dilarang syariah. Transaksi dilakukan berdasarkan jasa atau produk yang nyata, benar-benar ada, tidak bersifat meragukan. Selanjutnya tidak mengandung unsur kezoliman, kemudorotan, kemungkaran, kemaksiatan maupun kesesatan yang terlarang dalam kaidah syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung. Selanjutnya tidak ada pula unsur penipuan, kecurangan, kebohongan, ketidakjelasan atau goror, risiko yang berlebihan, dan membahayakan. Yang selanjutnya ada komitmen menyeluruh dan konsekuen dalam menjalankan perjanjian yang telah disepakati antara pihak terkait. Yang kedua ada prinsip dasar syariah dalam perhotelan. Yang pertama observasi penelitian terdahulu yang membahas ketentuan hotel syariah, serta kajian mendalam terhadap nas baik Al-Quran maupun hadis menyimpulkan bahwa terdapat ada 6 prinsip dasar syariah yang harus diperhatikan oleh hotel bersistem syariah. Keenam prinsip tersebut yang menjadikan hotel benar-benar mempunyai konsep syariah, yaitu yang pertama ada konsumsi, hiburan, tata letak, kegiatan usaha, etika, batasan hubungan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.